Sejarah nasional Indonesia. Sejarah nasional di Indonesia dimulai pada tahun 400 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Sejarah nasional di Indonesia ditandai dengan dibentuknya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, berdiri pada tahun 400 Masehi atau abad ke-5 Masehi. Kemudian tahun 450 muncul Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Tahun 683 Kerajaan Sriwijaya berdiri di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian tahun 732 berdirinya Kerajaan Mataram Hindu, ya, dengan adanya piagam maklumat tentang raja-raja Sanaha dan Sanjaya di Jawa Tengah. Kemudian tahun 778 piagam mengenai pembangunan Candi Kalasan di zaman kekuasaan Kerajaan Syailendra di Jawa Tengah, ya. Tahun 850 Candi Borobudur didirikan. Tahun 930 Empu Sindok berkuasa di Jawa Timur. Selanjutnya ia memindahkan kerajaan ke Jawa Timur yang selama ini kerajaan itu terletak di Jawa Tengah. Tahun 1037 Erlangga atau keturunan Empu Sindok menaklukkan seluruh Pulau Jawa. Tahun 1049 wafatnya Erlangga, ya. Kemudian kerajaan sepeninggal beliau dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kerajaan Janggala dan Panjalu. Adapun yang membagi kerajaan sepeninggal Erlangga adalah Empu Barada. Tahun 1222 sampai tahun 1292 munculnya Kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Tahun 1268 sampai tahun 1292 Kertanegara memerintah di Kerajaan Singosari. Jadi Kertanegara ini merupakan raja yang terkenal sekaligus raja yang terakhir di Kerajaan Singosari. Tahun 1280 Malayu termasuk daerah Nusantara. Tahun 1248 Bali ditaklukkan. Tahun 1293 Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit. Sekaligus beliau merupakan raja yang pertama di Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pada tahun 1293 sampai dengan tahun 1309. Tahun 1331 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati di Kerajaan Majapahit. Pada masa pengangkatan beliau menjadi Mahapati, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itulah yang menyatukan seluruh Nusantara. Tahun 1350 hingga tahun 1389 Kerajaan Majapahit
dipimpin oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ini merupakan raja yang terkenal di kerajaan Majapahit. Beliau memimpin dengan adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Tahun 1364 Mahapati Gajah Mada wafat. Kemudian tahun 1389 Hayam Wuruk Raja Majapahit wafat. Dengan meninggalnya Raja Hayam Wuruk tahun 1389, ini menyebabkan tanda-tanda mundurnya kerajaan Majapahit. Apalagi sepeninggal Hayam Wuruk, tidak ada satupun raja di kerajaan Majapahit yang bisa diandalkan. Tahun 1525 runtuhnya kerajaan Majapahit. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka berakhirlah masa kekuasaan kerajaan Indonesia Buddha dan Indonesia Hindu di Nusantara. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan di Nusantara ini dilanjutkan oleh kerajaan Islam. Tahun 1477 sampai tahun 1488, zaman pemerintahan Sultan Alauddin Shah, ya, puncak kebesaran Malaka. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk di Kepulauan Maluku. Tahun 1522. Selanjutnya tahun 1500 sampai tahun 1546, timbulnya dan berkembangnya Kesultanan Demak. Jadi Kesultanan Demak ini menguasai seluruh Jawa dan sebagian besar dari kepulauan di luar Pulau Jawa. Tahun 1512, serangan Demak terhadap Malaka tetapi gagal. Tahun 1527, Sunda Kelapa diberi nama Jayakarta oleh Fathahillah. Ya, jadi Fathahillah ini atau Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Beliau memberi nama Jayakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Ya, jadi tanggal 22 Juni setiap tahunnya itu diperingati sebagai hari lahirnya kota Jakarta. Selanjutnya, tahun 1568 sampai tahun 1586, Kerajaan Pajang di Jawa Tengah. Tahun 1575 sampai tahun 1601, zaman pemerintahan Senopati bertahta di Kerajaan Mataram, sebagian besar dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1596, datangnya bangsa Belanda yang pertama kali ke Indonesia, yaitu di Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tahun 1606, bangsa Belanda mengusir berturut-turut bangsa Portugis dari Maluku, kemudian bangsa Spanyol tahun 1663, dan bangsa Inggris tahun 1667. Tahun 1607 sampai tahun 1641, zaman kebesaran Aceh, ya, menguasai seluruh Sumatera dan sebagian dari Malaya.
tahun 1613 sampai tahun 1645, Sultan Agung memerintah di Kerajaan Mataram dengan gelar Penembahan Senopati ing Legoh Cliffotullah Syaidin Penatagema. Tahun 1619, Jan Pieter Jan Koen, Gubernur Jenderal VOC, mendirikan Batavia. Ya, jadi Jan Pieter Jan Koen ini merupakan Gubernur Jenderal VOC yang pertama di Indonesia. Tahun 1621, Banda diduduki oleh bangsa Belanda. Tahun 1628 sampai tahun 1629, Mataram mengepung Batavia, ya. Jadi yang memimpin kerajaan Mataram ini adalah Sultan Agung. Kemudian tahun 1629, di zaman Iskandar Muda, bangsa Aceh merebut kota Malaka. Tahun 1636, bangsa Belanda datang ke Banjarmasin. Kedatangan Belanda yang pertama kali di sana. Kemudian tahun 1641, Malaka diduduki oleh bangsa Belanda. Tahun 1642, loji yang pertama didirikan oleh VOC di Palembang. Tahun 1643, bangsa Belanda datang ke Jambi. Tahun 1654, bangsa Belanda datang ke Minahasa untuk pertama kali. Tahun 1655, Ambon diduduki oleh VOC. Tahun 1666 sampai tahun 1669, Sultan Hasanuddin dari Makassar menentang VOC Belanda. Tahun 1672 sampai tahun 1680, Trunojoyo dari Madura memerangi Mataram, tapi beliau dikalahkan dengan bantuan VOC. Tahun 1675, VOC mendirikan kantor di Padang, ya, di sana monopoli lada. Kekuasaan Aceh terbatas hingga di Sumatera Utara. Tahun 1677, sebagian jaminan utang diberikan oleh Amangkurat kedua kepada VOC. Tahun 1679, kekuasaan VOC diakui di Minahasa. Tahun 1682, pengaruh Belanda meluas ke Banten. Tahun 1685 hingga tahun 1706, perlawanan Suropati terhadap VOC di Bagil. Ya, jadi Suropati gagal menentang VOC sebab dia dibunuh oleh VOC tahun 1706. Tahun 1703 sampai tahun 1708, perang yang pertama untuk merebut tahta di Jawa. Pangeran Puger diakui VOC jadi Sunan Mataram sebagai Pakubuwono I dan bukan anak Amangkurat II, yakni Sunan Mas. Tahun 1705, Cirebon, Pasundan, dan Madura diserahkan kepada VOC. Tahun 1718 hingga tahun 1723, perlawanan menentang Belanda di Surabaya dan Madura disokong oleh golongan anti Belanda di lingkungan kaum Keraton Mataram. Tahun 1740, pembunuhan terhadap bangsa Tionghoa di Batavia. Tahun 1741,
hingga tahun 1743, kerusuhan Tionghoa, perlawanan kaum keraton Mataram. Tahun 1741 hingga tahun 1743, kerusuhan Tionghoa, perlawanan kaum keraton Mataram menentang VOC, dipatahkan oleh VOC dengan bantuan Madura. Menurut perjanjian bulan November tahun 1743, seluruh pesisir utara jatuh ke tangan VOC. Tahun 1745, VOC memperoleh hak-hak di Siak. Tahun 1749 hingga tahun 1757, perang pembagian Mataram setelah wafatnya Pakubuwono II. Sebelum wafatnya, menyerahkan seluruh Mataram kepada VOC. Tahun 1750 hingga tahun 1751, Banten mengadakan perlawanan yang hebat, kemudian dipatahkan oleh VOC. VOC memperoleh kekuasaan di seluruh Lampung tahun 1752. Selanjutnya tahun 1755, Perjanjian Giyanti, ya. Perjanjian Giyanti ini terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Adapun isi dari perjanjian Giyanti ini adalah Mataram dibagi jadi Surakarta. Ya, jadi ini kekuasaannya di tangan Pakubuwono yang pertama, ya. Tahun 1757, ya, tepatnya pada tanggal 17 Maret, Mas Said tunduk kepada Sunan Pakubuwono III, lalu mendapat gelar Mangkunegoro dan menerima sebagian dari Surakarta dari Sunan itu. Tahun 1777, Blambangan ditaklukkan oleh VOC. Demikian seluruh Jawa termasuk kekuasaan Belanda. Selanjutnya, tahun 1793 hingga tahun 1799, Komisi Perubahan diketuai oleh Nenderberg. Tahun 1799, tepatnya pada tanggal 31 Desember, VOC dibubarkan. Tahun 1808 hingga tahun 1811, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia. Ya, jadi pada waktu itu dia melakukan pembuatan jalan, ya, pembuatan jalan raya dari Anyer hingga ke Penarukan. Ya, jadi beliau memimpin di Indonesia pada waktu itu dengan kejam, ya guys. Selanjutnya, tahun 1811 hingga tahun 1816, pemerintah sementara dipimpin oleh Inggris, ya. Jadi pada waktu itu Raffles diangkat menjadi pemimpinnya. Jadi pada waktu itu Indonesia dikuasai oleh Inggris, ya. Tahun 1816, kekuasaan dikembalikan lagi kepada Belanda. Tahun 1817, perlawanan menentang Belanda di Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura. Tahun 1819, perlawanan menentang Belanda di Palembang dipimpin oleh Sultan Badaruddin. Tahun 1821 hingga tahun 1837, perlawanan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Ya, jadi perlawanan itu dikenal dengan nama
Perang Padri. Tahun 1824, persetujuan di London, Belitung, Nias, Bengkulu, dan seterusnya diberikan kepada Belanda, Malaya kepada Inggris. Tahun 1825 hingga tahun 1830, Perang Diponegoro. Tahun 1830, Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar. Ya, jadi beliau pada waktu itu sebelumnya ditawan, kemudian ditangkap, selanjutnya dibuang. Ya, itulah akhir dari peperangan Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa. Tahun 1846 hingga tahun 1849, ekspedisi ke Bali. Tahun 1850 hingga tahun 1854, kongsi-kongsi Tionghoa di Kalimantan Barat ditaklukkan. Tahun 1854, undang-undang mengenai susunan tata negara Hindia Belanda dibentuk. Tahun 1858 hingga tahun 1860, ekspedisi Bone yang kedua. Tahun 1858, persetujuan antara Belanda dan Raja Siak. Kantor dan benteng Inggris di situ dihapuskan. Tahun 1859 hingga tahun 1863, Perang Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari. Tahun 1863, penanaman tembakau dimulai di Delhi. Tahun 1871, persetujuan tentang Sumatera antara Belanda dan Inggris. Inggris melepaskan segala haknya di Sumatera. Tahun 1873 hingga tahun 1904, Perang Aceh. Tahun 1880, berlakunya Punale Senati. Tahun 1894, perlawanan di Lombok menentang pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1900 hingga tahun 1905, perlawanan Kalimantan Selatan diakhiri. Tahun 1903, permulaan desentralisasi pemerintahan, ya. Kemudian tahun 1905 hingga tahun 1906, ekspedisi Bone yang ketiga. Kemudian tahun 1907, berakhirnya perlawanan Batak di bawah pimpinan Sisingamangaraja ke-12. Tahun 1908, didirikan organisasi Budi Utomo oleh Dr. Sutomo. Jadi organisasi Budi Utomo ini adalah awal mula pergerakan nasional di Indonesia. Tahun 1911, Syarikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi. Tahun 1918, Dewan Rakyat atau Volksraad dibentuk. Tahun 1922, Dewan-dewan provinsi dan dewan-dewan kabupaten dibentuk. Kemudian tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli ya, tahun 1922, dibentuklah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tahun 1926 hingga tahun 1927, perlawanan golongan-golongan kiri di Jawa dan Sumatera, tempat pengasingan diadakan di Digul Hulu.
Kemudian tahun 1927 PNI dibentuk. Partai Nasional Indonesia ini didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Selanjutnya tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober, lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kalinya dinyanyikan dalam Kongres Pemuda di Jakarta. Ya, jadi pada waktu itu dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Adapun yang menjadi isi Sumpah Pemuda itu adalah satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Tahun 1929, tepatnya pada tanggal 29 Desember, Soekarno ditangkap di Bandung. Tahun 1932, pada bulan Agustus, Soekarno dihukum penjara 4 tahun. Tahun 1932, Soekarno dibebaskan kembali. Tahun 1933, Soekarno diasingkan ke Endeh. Tahun 1935, pada bulan Februari, Muhammad Hatta diasingkan ke Tanah Merah. Tahun 1935 dibentuklah Partai Indonesia Raya oleh Dr. Sutomo. Tahun 1936, tepatnya pada bulan Januari, Muhammad Hatta dipindahkan ke Banda Neira. Tahun 1938, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Tahun 1938, GAPI, Gabungan Politik Indonesia, dibentuk. Selanjutnya, tahun 1939, tepatnya tanggal 23 hingga 25 Desember, Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta. Tahun 1940, Komisi Visman dibentuk. Selanjutnya, tahun 1941, tepatnya pada tanggal 8 Desember, pecah Perang Pasifik, di mana pada waktu itu Jepang menghancurkan pangkalan militer di Amerika Serikat. Sejak saat itulah Jepang mulai berkuasa di Asia. Tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret, pemerintah Hindia Belanda menyerah dengan tak bersyarat kepada Jepang. Kemudian tanggal 9 Maret tahun 1942, secara resmi bangsa Jepang menguasai Indonesia. Kekuasaan Jepang di Indonesia dikenal dengan nama Zaman Kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi bangsa Jepang mulai berkuasa di Indonesia sejak tanggal 9 Maret 1942 dan selesai pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. 3,5 tahun kita dijajah oleh bangsa Jepang. Selama Jepang menjajah bangsa Indonesia sangat menderita. Ya, jadi bangsa Jepang ini lebih kejam dibanding penjajahan Belanda. Tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia merdeka setelah sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi bangsa Indonesia merdeka dan tidak ada satupun
bangsa di dunia yang ingin menjajah Indonesia kembali. Ya, demikianlah sejarah nasional Indonesia yang dimulai pada tahun 400 Masehi sampai dengan tahun 1945.